Hai teman-teman, makasih udah mampir ke channelku. Kali ini aku mau nyeritain satu kisah yang memberikan gambaran untuk kita untuk nggak memandang fisik sebagai salah satu syarat untuk milih teman. Dan kecantikan sesungguhnya datang dari hati yang tulus. Sebelumnya, bantu aku dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like jika kalian suka sama video ini. Makasih. Cewek gemoy ini namanya Yunju. Di waktu istirahat, dia tidur di bangkunya. 3 temen cowok di kelasnya ini bangunin dia pakai gagang sapu. Nggak sopan banget ya. Cowok ini bilang kalau Yunju harus ngurangin makannya dan harus jadi kurus. Karena berat badannya sekarang bikin berat badan rata-rata kelas jadi naik. Dan nama baik kelasnya jadi jelek. Kata-kata cowok ini bikin Yunju tersinggung. Dan mau dia pukul aja nih cowok. Pukulan Yunju dicegah sama cewek yang rambut panjang ini. Cewek ini namanya Hyomin. Dia mau belain Yunju. Tapi Yunju nggak suka. Dia bilang Hyomin cuma cari perhatian dan nama baiknya aja. Biar dia kelihatan tampak sempurna. Udah cantik, pinter, baik hati pula. Padahal Hyomin tulus bantuin Yunju. Dia bilang orang-orang kayak Hyomin ini bikin orang-orang kayak Yunju tambah kelihatan jahat. Datang lagi satu cowok ini untuk melerai mereka. Nama cowok ini Bosung. Bosung bilang Hyomin bener-bener tulus mau belain Yunju. Jadi jangan berprasangka buruk sama Hyomin. Yunju ngejek mereka. Dia bilang mereka berdua seperti putri dan pangeran yang lagi jatuh cinta. Jadi mereka saling menyelamatkan. Tapi Bosung bilang dia cuma mau meluruskan prasangka Yunju yang salah terhadap Hyomin. Yunju bilang ke Bosung kalau dia suka sama Hyomin bilang aja dengan jujur. Tapi Bosung menyangkalnya. Hyomin minta Bosung untuk pergi karena kehadirannya malah bikin Yunju marah. Hyomin minta maaf, tapi Yunju bilang ngapain minta maaf, Hyomin kan gak salah. Yunju bilang wajahnya sendiri yang bermasalah, jadi masalahnya bukan karena orang lain. Hyomin tambah gak enak. Yunju ngajak Hyomin main ke rumahnya sepulang sekolah untuk nonton film bersama. Hyomin setuju, tapi dia harus batalin janji dulu sama Bosung. Karena Hyomin dan Bosung janji pulang sekolah mau jalan-jalan sama-sama. Mendengar rencana Hyomin mau main ke rumah Yunju nonton film bersama, Bosung jadi curiga. Jangan-jangan Yunju punya rencana jahat terhadap Hyomin. Hyomin bilang Yunju nggak kayak gitu dan mereka hanya nonton bersama. Walaupun Bosung merasa aneh, tapi dia setuju aja akhirnya sama rencana 2 cewek ini. Saat nonton film bersama, Hyomin tanya ke Yunju apakah dia suka sama Bosung. Karena sebelum naik kelas, Yunju pernah bilang ke Hyomin kalau dia suka sama Bosung. Dengan malu-malu, Yunju mengakui bahwa memang dia suka sama Bosung. Yunju mau ngungkapin, tapi dia takut ditolak sama Bosung. Hyomin bilang, Yunju harus ngungkapin perasaannya ke Bosung. Hyomin kasih semangat, kalau dia mau berusaha, pasti nanti akan bisa dan berhasil. Yunju malah bilang Hyomin pura-pura baik dengan cara mendukung dia. Deh, nih Yunju penuh curiga ya. Mereka lanjut nonton film sambil makan snack dan minum cola sampai ketiduran. Di sekolah, Hyomin tidur di bangku sekolah. Pas dia bangun, dia bingung kenapa badannya terasa berat. Dia juga bingung dengan perubahan suaranya. Pas dia lihat dirinya di cermin, ternyata badannya dia berubah menjadi badannya Yunju. Ternyata setelah nonton film bersama, tubuh mereka tertukar. Sekarang, tubuh Yunju yang gemoy menjadi milik Hyomin. Dan sebaliknya, Yunju yang berada di tubuh Hyomin masuk ke kelas. Lalu, Yunju yang sebenarnya Hyomin nyamperin dia. Dan bilang ke Hyomin bahwa tubuh mereka tertukar dan minta tubuhnya ditukar lagi kembali. Teman-teman yang dengar di sekitarnya bingung dan gak percaya. Hyomin syok dengan tubuh barunya sampai bikin dia pingsan. Pas sudah sadar, dia sudah ada di UKS ditemenin sama Hyomin. Yunju menjelaskan lagi bahwa tubuh mereka tertukar dan sebenarnya Hyomin udah tahu. Hyomin gak mau menukar tubuh mereka karena dia udah bosen dengan tubuh gemoynya
dan sekarang dia dapat tubuh yang dia impikan selama ini. Dengan tubuh langsing Hyomin, Yunju sekarang jadi banyak teman dan juga dia bisa dekat dengan Bosung. Hyomin mohon-mohon supaya mereka bertukar tubuh, tapi ya Yunju nggak mau. Hyomin yang palsu minta ketemuan sama Bosung. Dia duduk nempel-nempel sama Bosung dan dia juga minta dicium, tapi Bosung nggak mau dan dia merasa aneh kenapa sekarang Hyomin berubah. Hyomin yang dia kenal adalah teman yang baik, tulus, dan sopan. Bosung ngajukan pertanyaan tentang kisah masa lalu mereka. Disitulah Hyomin nggak bisa menjawab. Dan Bosung akhirnya tahu bahwa itu adalah Hyomin yang palsu. Hyomin akhirnya ngaku bahwa setelah dia nonton film bareng Yunju, tubuh mereka tertukar. Dan Hyomin yang palsu bilang bahwa dia nggak mau bertukar lagi dengan Yunju. Biar aja Hyomin rasakan hidup dengan tubuh gemoynya Yunju. Bosung nggak suka sama sifat jahatnya Hyomin yang palsu. Dia bilang Hyomin yang asli nggak jahat kayak gitu. Di kelas, Hyomin yang ada di dalam tubuh Yunju ngajak temen-temennya semua belajar. Dia ngajarin temen-temennya tentang pelajaran yang nggak temen-temennya ngerti. Temen-temennya pada seneng karena Yunju ngajarin mereka dan mereka jadi paham. Bosung yang lihat itu langsung muji Hyomin yang ada di tubuh Yunju. Bagi dia nggak masalah Hyomin ada di tubuh Yunju yang gemoy. Yang penting hatinya baik. Seketika itu juga Yunju terbangun. Ternyata itu semua cuma mimpi. Di kelas, teman-teman cowok Yunju datang lagi untuk ganggu dia. Tapi kali ini tanggapan Yunju berbeda dari sebelumnya. Dia nanggepinnya dengan ramah dan lebih santai. Teman-temannya yang cowok ini jadi heran kenapa sekarang Yunju jadi baik. Yunju memutuskan untuk menjadi pribadi yang baik karena dia ingat di mimpinya ketika dia bertukar tubuh dengan Hyomin bahwa hati yang baik akan disukai oleh orang lain. Dia ajak teman-temannya untuk belajar bareng dan dia jelasin ke teman-temannya tentang pelajaran yang sulit. Teman-temannya jadi suka sama Yunju dan gak masalah dengan fisiknya yang gemoy. Akhirnya Yunju, Hyomin, dan Bosung jadi berteman baik. Itu tadi teman-teman, kisah yang aku ceritain tentang pertemanan yang gak mandang fisik ya. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Semoga kalian suka ya. Dan semoga yang nonton video ini selalu sehat.